Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan bugar. Tetap sehat selalu bersama saya Dr. Feni Lestari. Kali ini saya melanjutkan apa yang terputus kemarin, yaitu kita membahas isi opener dari standar 3.2 yang sudah saya sampaikan di EP pertama, yaitu pengkajian dan screening visual. Maka kali ini saya melanjutkan ke EP yang kedua, yaitu pelimpahan wewenang klinis. Di sini teman-teman akan dapat melakukan penataan dokumen dalam opener sesuai dengan permintaan dalam EP. Jadi di pelimpahan wewenang klinis, di sini juga ada kebijakan yang memayungi, yaitu SK tentang pengkajian, rencana asuhan, dan pemberian asuhan yang sudah terletak di EP pertama. Jadi tidak perlu lagi diletakkan di EP kedua. Yang perlu teman-teman letakkan pertama di bawah kebijakan adalah pedoman. Di sini untuk pelimpahan wewenang klinis menggunakan pedoman antara lain Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dan Permenkes Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Praktik Perawat. Mohon teman-teman bisa membaca isi dari pedoman ini. Yang selanjutnya, pelimpahan wewenang dilakukan dengan prosedur, yaitu SOP pelimpahan wewenang layanan klinis. Yang selanjutnya, di mana pelimpahan wewenang ini wajib tertulis, maka perlu dibuatkan surat pelimpahan wewenang dari dokter atau dokter gigi ke perawat, kemudian dari apoteker ke asisten apoteker, dan beberapa kewenangan klinis lainnya yang mungkin dilimpahkan dari yang berwenang kepada mereka yang dianggap mendekati kompetensi dari wewenang pemberian layanan klinis. Kemudian selanjutnya kita juga melampirkan bukti-bukti pencatatan pelimpahan wewenang klinis seperti form S-bar, pencatatan di rekam medis, dan penulisan resep yang bila ditulis oleh perawat wajib ditandatangani oleh dokter penanggung jawab pelayanan. Serta karena pelimpahan wewenang ini adalah hal yang sangat penting dan menyangkut legalitas hukum, maka perlu dilaksanakan evaluasi tentang pelaksanaannya yang dianalisa dan kita buatkan rencana tindak lanjutnya. Ini adalah pedoman dari pelaksanaan pelimpahan wewenang yang kita letakkan di awal opener untuk EP kedua dari standar 3.2. Jadi urut dari peraturan perundang-undangan yang tertinggi yang tahunnya juga paling awal. Jadi undang-undang ini dianggap peraturan perundangan yang tertinggi setelah Undang-Undang Dasar. Kemudian teman-teman bisa melihat tahun yang lebih awal adalah tahun 2004, kemudian 2014, selanjutnya Undang-Undang tahun 2014. Jadi nggak boleh kebalik ya tahunnya dari yang paling tua. Baru setelah undang-undang kita meletakkan peraturan perundangan atau pedoman yang lebih di bawah undang-undang, yaitu Permenkes. Di sini kita urutkan juga tahunnya. Tahun 2013. Kemudian setelah pedoman kita letakkan prosedur, yaitu SOP pelimpahan wewenang layanan klinis, di mana di sini kebijakannya adalah SK tentang pengkajian, rencana asuhan, dan pemberian asuhan klinis.
Untuk legalitas pelaksanaan pelimpahan wewenang, maka perlu dibuatkan surat pelimpahan wewenang. Ini adalah contoh. Pelimpahan wewenang dari dokter kita buat by name per dokter. Jadi ini saya contohkan untuk saya sendiri, Dr. Feni Maya Lestari, Jabatan Dokter Umum Puskesmas Tenggarang. Memberikan pelimpahan wewenang kepada para perawat di Poli Umum Puskesmas Tenggarang. Disertakan pula pelimpahan wewenang tugas-tugas apa yang dilimpahkan, yaitu pengkajian, penyusunan rencana asuhan, pemberian asuhan, dan penulisan resep. Surat ini ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dan pemberi pelimpahan wewenang. Jadi ini contohnya ya. Teman-teman bila menginginkan contoh surat ini dapat email ke surat email saya akreditasi.pkmfeni@gmail.com. Selanjutnya teman-teman dapat menyertakan contoh dari bentuk pelimpahan wewenang, yaitu apabila ketika pasien datang di luar jam kerja seperti di malam hari, di mana dokter tidak ikut berjaga di shift malam, maka perawat jaga dapat mengkonsultasikan pasien dengan menggunakan form S-bar. Sudah pernah saya jelaskan ya tentang form S-bar dalam konten saya tentang komunikasi yang efektif. Teman-teman dapat menonton videonya, komunikasi yang efektif, yang termasuk dalam salah satu sasaran keselamatan pasien. Jadi form S-bar ini adalah media komunikasi sebagai bentuk dari pelimpahan wewenang dari dokter ke perawat. Baiklah teman-teman, inilah isi ordner dengan urutan yang sistematis dari EP yang kedua dari standar 3.2. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat mempermudah teman-teman dan proses reakreditasinya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.